Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa, khususnya para asesor, saya Iskandar Mirza dengan kode peserta D051. Kota Neapolis adalah kota terletak di sebelah timur Provinsi Nonsan di negara Artemia. Kota ini memiliki visi mewujudkan kota Neapolis yang sehat, aman, nyaman untuk mengarah pada tatanan dunia baru. Permasalahan yang dihadapi oleh kota Neapolis yang berhasil diidentifikasi adalah yang pertama adalah penerapan dan pemanfaatan sistem pelayanan perizinan dan pelayanan informasi yang memang masih belum efektif. Yang kedua, munculnya masalah sosial berupa tindakan diskriminasi terutama dalam pemberian pelayanan. Yang ketiga adalah respon masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Tingkat kepuasannya memang masih kurang terutama di beberapa sektor. Yang keempat, masih terjadinya praktek maladministrasi oleh aparat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan perizinan dan sistem informasi sebenarnya sudah ada instrumen yang dikembangkan melalui sistem OSS, namun pemanfaatannya dirasakan memang masih belum sepenuhnya efektif. Yang diantaranya perizinan yang dirasakan oleh sebagian pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil, memang masih berat ya, karena memang ada konsekuensi biaya tambahan yang harus dikeluarkan seperti asuransi kesehatan yang menjadi beban bagi pelaku usaha tersebut. Sementara itu juga memang ada prosedur perizinan yang belum menggunakan sistem OSS tersebut, sehingga pelayanannya menjadi lebih lama dari sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, tindakan-tindakan diskriminatif dalam memberikan layanan sebetulnya lebih banyak pada persoalan moralitas dan tingkat kepedulian petugas yang memberikan layanan, dan ini kurang dirasakan memang masih kurang. Yang ketiga adalah tingkat kepuasan masyarakat yang kurang dalam lebih banyak memang ini disebabkan biasanya karena memang penilaiannya biasa di akhir ya, memang hasil akhirnya adalah pelayanan, sementara memang masih banyak yang kurang. Kemudian yang keempat adalah maladministrasi yang disebabkan oleh ketidaktahuan, tapi juga bisa disebabkan oleh kesengajaan. Nah, penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan ini, yang pertama adalah yang terkait dengan masalah yang pertama adalah penerapan layanan perizinan melalui sistem OSS ini memang harusnya wajib atau secara konsisten ini harus dilakukan, ya, wajib dilakukan terhadap semua sistem pelayanan yang berlaku, ya, sehingga akan menciptakan sistem pelayanan yang transparan, cepat dan akurat. Terhadap permasalahan adanya konsekuensi biaya tambahan, tentu ini bisa dilakukan melalui upaya-upaya lain atau solusi lain, seperti dengan subsidi dari pemerintah kepada pelaku usaha kecil tersebut, atau juga dalam bentuk dana penguatan modal kepada pelaku usaha kecil, khususnya bisa dilakukan melalui perbankan. Nah, kemudian yang kedua, masalah kedua, langkah-langkah pengendalian dan layanan pengaduan bisa ditumbuhkan ya terhadap permasalahan-permasalahan tindakan diskriminasi tadi ini, sehingga ini adalah bentuk kendali atau kontrol dari masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang tidak baik atau tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh para aparat yang memberikan pelayanan. Kemudian terkait dengan permasalahan ketiga, ini bisa dilakukan dengan penerapan reward and punishment kepada dinas-dinas yang memang diukur berdasarkan kinerja mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian untuk permasalahan yang keempat, ini terkait dengan praktek maladministrasi, tentu perlu dibuat petunjuk atau SOP dalam hal memberikan pelayanan, sehingga ini menjadi panduan bagi petugas sehingga bisa mengontrol apakah pelaksanaan ini sudah sesuai atau tidak. Dan juga untuk tindakan-tindakan penyimpangan atau pelanggaran, tentu ini perlu dilakukan pengawasan dan penegakan secara tegas terhadap pelaku-pelaku ini. Nah, sebetulnya saya melihat memang apa yang saya rekomendasikan menjadi penyelesaian masalah ini adalah sesuai dengan pokok masalah yang ada di dalamnya. Nah, masalah utama dari semua permasalahan tersebut adalah memang semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini memang belum menyatu ke dalam sikap, perilaku, dan tindakan aparat di pemerintahan. Nah, solusi atas permasalahan utama ini adalah yang pertama, perlu dilakukan review secara total terhadap penganggaran yang dirancang oleh pemerintah ya, Kota Neapolis ini, di mana perlu dilakukan refocusing ke arah
anggaran yang memang menciptakan kondisi atau kepedulian terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Jadi orientasi anggarannya harus berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi penganggaran yang hanya lebih memenuhi kepentingan aparat atau pihak-pihak tertentu. Kemudian yang kedua, itu bisa membuat program pelatihan atau peningkatan SDM bagi aparat ya, dalam rangka untuk melakukan perubahan sikap dan komitmen aparatur sehingga lebih peduli kepada pelayanan pada masyarakat. Nah, memang tidak mudah solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Tentu ini akan mendapat pertentangan. Yang pertama pasti kendala yang akan kita hadapi, pasti ada pertentangan atau penolakan yang keras dari aparat itu sendiri ya, atau pihak-pihak berkepentingan. Namun apabila ini dilakukan secara konsisten dan tegas, nah pada saatnya nanti ini akan membuahkan hasil dalam bentuk layanan masyarakat yang prima. Nah ini tentu akan berbalik, aparat-aparat atau pihak-pihak yang tadi merasa merasa atau menolak, ini tentu akan berbalik, akan mendukung. Ini yang kita harapkan bisa terjadi. Kemudian pelatihan juga kepada aparat, memang kendala yang dihadapi adalah bisa saja pelatihan ini hanya bersifat seremonial saja. Artinya perubahan yang terjadi pada saat pelatihan saja, tapi implementasi